Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailsa Dwi Septiani dengan NIM 66702100086. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya yang sudah bertanya terkait dengan tema konflik agama, yang dimana di sini terdapat dua penanya. Yang pertama itu dari saudari Alin. Mengenai pertanyaan itu, bagaimana pengawasan dalam kondisi konflik terkait keamanan dan ketertiban. Nah, langsung saja jawab. Melihat bahwasanya dalam proses pengawasan di tempat konflik pendirian rumah ibadah ini yang berada di Kelurahan Kebonlega telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Terus juga ada Polsek Bojongluar Kidul, terus ada Babin Kamtibmas, ada juga Lurah Kebonlega, dan juga pengurus RW selama konflik itu sedang berlangsung hingga konflik itu selesai. Nah, bahwasannya konflik ini terjadi saat pendirian rumah ibadah Gereja Bethel di Indonesia yang akan dibangun di Kelurahan Kebonlega. Nah, pembangunan gereja baru ini mendapat penolakan dari masyarakat dengan beberapa alasan, yaitu masyarakat ingin meninjau kembali perizinan pembangunan yang dimiliki oleh panitia gereja. Karena kenapa masyarakat ini dirasa tidak memenuhi syarat. Nah, namun juga takut terjadi adanya kristenisasi. Terus adapun pertanyaan kedua yaitu dari saudari Dapina terkait bagaimana resolusi konflik dapat terselesaikan mengenai teori yang dipakai. Nah, adapun teori yang saya pakai itu terkait dengan konflik agama menurut Ralph Dendorf, yang dimana Ralph Dendorf ini terkenal dengan teori konfliknya yang berfokus pada ketidaksetaraan dalam struktur kekuasaan dan bagaimana konflik ini dapat menghasilkan perubahan sosial. Nah, meskipun Dahrendorf tidak secara spesifik membahas konflik agama, namun prinsip-prinsip umumnya itu dari teori yang diaplikasikan dalam konteks konflik agama. Nah, di sini ada beberapa cara resolusi konflik agama yang berdasarkan dari teori konflik Dahrendorf tersebut. Yang pertama itu langkah pertama itu mengakui adanya konflik dan ketidaksetaraan yang mendasari konflik tersebut dalam konteks agama. Hal ini berarti mengidentifikasi dan mengakui perbedaan keyakinan, terus nilai, dan juga praktik yang bisa menyebabkan ketegangan. Yang kedua itu terkait dengan dialog dan negosiasi, yang dimana hal tersebut memfasilitasi dialog terbuka dan jujur antar kelompok yang berkonflik. Hal ini bisa melibatkan terkait dengan tokoh agama, mediator, terus juga pemimpin komunitas. Nah, selanjutnya itu penetapan aturan bersama yang mengatur interaksi antar kelompok agama dan menjamin bahwa tidak ada kelompok yang merasa dirugikan. Namun dalam membahas terkait konflik agama, adanya sistem diskriminasi yang memastikan bahwa kesetaraan akses terhadap sumber daya dan kesempatan bagi semua kelompok agama itu bisa dalam menyelesaikan konflik yang efektif dan dapat diakses oleh semua pihak dengan menerapkan suatu pendekatan. Namun konflik agama ini dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan konstruktif, serta mengarah pada hubungan yang lebih harmonis antara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Sekian, terima kasih terkait dengan pertanyaan yang sudah saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.